persiapkan segala sesuatunya, dan tak lupa pula kita harus persiapkan juga protokol kesehatannya ya. Kita mulai dengan menggunakan masker ya, terus menggunakan ini juga, dan jangan lupa menggunakan hand sanitizer ya. Oke, yuk bismillah, kita akan kunjungan. Sekarang kami sudah berkumpul di dalam mobil. Nah, sebelum kita melakukan perjalanan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari teman-teman, kita membaca doa terlebih dahulu agar diselamatkan di perjalanan. Kira-kira kita lagi di mana ya? Ada yang tahu? Nah, sekarang kita sudah ada di Museum Sri Baduga Bandung. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ayo Bu, let's go!
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soleh-soleha, kita sudah mempelajari tentang kerajaan Hindu. Ada yang tahu siapa saja kerajaan Hindu? Ya, betul. Ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Tarumanegara, ada Singosari, dan ada Kediri. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih peninggalan kerajaan Tarumanegara. Namun sebelum ke peninggalannya, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu siapa raja dari Raja Tarumanegara? Ada yang tahu? Betul, Purnawarman. Nah, peninggalan kerajaan Purnawarman adalah prasasti, betul, Ciaruten. Ya, ini adalah replika prasasti Ciaruten yang ada di Bogor, Jawa Barat ya. Nah, ini di sini di prasasti Ciaruten ini ada telapak kaki siapa? Ya, betul, ada telapak kaki Raja Purnawarman ya. Ini dia telapak kaki Raja Purnawarman, dan di sini dituliskan yaitu ada huruf Palawa berbahasa Sangsakerta yang isinya yaitu bahwa kerajaan Purnawarman, kerajaan Tarumanegara bernama Purnawarman yang gagah berani di dunia ya. Jadi, nah isi dari prasasti Ciaruten ini menerangkan, menjelaskan bahwa Raja Tarumanegara itu bernama Purnawarman yang gagah berani di dunia. Nah, itu isi dari prasasti Ciaruten yang ada di Bogor. Ini replikanya ya. Oke, terima kasih soleh-soleha. Ya, selain prasasti Ciaruten yang ada di depan, ini adalah replika prasasti tapak gajah dari kerajaan Tarumanegara, yang pada saat kerajaan Tarumanegara itu biasanya kerajaan Tarumanegara menggunakan kendaraannya yaitu menggunakan gajah. Nah, ini replika telapak gajah yang biasa digunakan oleh kerajaan atau Raja Purnawarman, yaitu tapak kaki seperti tapak kaki Airawata. Ya, luar biasa, dari kerajaan Tarumanegara itu, dari Raja Purnawarman ditemukan prasasti Ciaruten, prasasti Airawata, prasasti telapak kaki gajah, dan ini ada juga replika prasasti Tugu, yaitu dari kerajaan Tarumanegara sama. Itulah replika yang ada di Sri Baduga, yaitu peninggalan dari kerajaan Tarumanegara, yaitu yang bernama rajanya Raja Purnawarman. Tadi setelah kalian melihat prasasti Ciaruten, prasasti tapak gajah, dan juga prasasti Tugu, sekarang kita akan mengenal bentuk-bentuk atap rumah tradisional yang ada di Jawa Barat. Nah, di sini bentuk-bentuk atap rumah tradisional yang ada di Jawa Barat itu ada 6 ya. Coba kita lihat, yang pertama itu ada atap rumah Jublet Nangkup atau suhunan Jublet Nangkup. Nah, bentuk atap rumah suhunan Jublet Nangkup ini, bentuk atap rumahnya seperti lumpang tengkurak atau terbalik. Bisa dilihat ya. Nah, kemudian kita beralih lagi ke sebelahnya, ada suhunan Julang Ngapak. Untuk suhunan Julang Ngapak ini, bentuk atap rumahnya melebar ke pinggir sehingga disebut Julang Ngapak, yaitu menyerupai burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Oke, selanjutnya ada suhunan limasan atau atap limasan. Nah, bentuk atap ini biasanya berkembang di pedesaan Cirebon. Nah, selanjutnya ada suhunan Parahuku Murub. Bentuk atap rumah ini seperti perahu dalam posisi tengkurap atau terbalik. Bentuk atap rumah ini banyak berkembang di daerah Sumedang. Selanjutnya lagi ada suhunan Badakrai atau atap Badakrai.
Nah, bidang atap ini yang lurus ke atas itu melewati batang sukunan. Batang atapnya itu dinamakan rumba. Dengan demikian bentuk atap ini diberi nama badak gua, yaitu menyerupai binatang badak yang sedang menguap. Nah, yang terakhir ada susunan jolopong. Bentuk atap rumah memanjang membentuk atap. Jolopong merupakan bentuk yang cukup tua karena bentuk ini banyak terdapat pada bentuk atap bangunan saung. Nah, setelah kalian tadi mengetahui bentuk-bentuk atap rumah yang ada di Jawa Barat, kita akan membuat salah satu bentuk atap rumah. Boleh atap rumah yang mana saja ya. Untuk bahan-bahannya nanti akan Ibu infokan lagi ya. Anak-anak, setelah kita mengenal atap-atap rumah, selanjutnya kita mengenal baju-baju adat yang ada di Jawa Barat. Salah satunya yaitu baju menak. Baju menak ini adalah baju yang digunakan oleh bangsawan pada zaman dulu. Nah, salah satunya pernah digunakan oleh Bupati Bandung pada abad ke-20. Selanjutnya mari kita lihat pakaian adat yang lainnya. Nah, anak-anak, selanjutnya ini merupakan baju pengantin Sukapura yang berasal dari Tasikmalaya. Nah, pada abad ke-17, baju pengantin ini biasanya digunakan oleh orang-orang yang kelas menengah. Nah, anak-anak, selanjutnya mari lihat. Ini merupakan pakaian pengantin yang digunakan atau yang berada di daerah Karawang. Bisa disebut juga kembang ageng. Biasanya digunakan oleh masyarakat umum, digunakan pada acara arak-arakan. Sedangkan pakaian ini merupakan pakaian pengantin yang berasal dari daerah Cirebon. Disebutnya adalah abah-abah bondan. Kemudian yang ini merupakan baju pengantin yang berasal dari Sumedang. Biasanya ini dipakai oleh kerabat-kerabat bupati serta oleh orang-orang bangsawan yang pada zaman saat itu. Nah, ini yang terakhir merupakan baju pengantin yang berasal dari Cirebon. Ini biasanya digunakan di daerah Keraton Cirebon. Anak-anak, ada yang masih ingat dengan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di sini Bu Eka sedang berada dekat dengan alat-alat yang pada zaman dulu tahun 70 sampai 80-an digunakan untuk mendistribusikan bahan-bahan yang sudah diproduksi. Salah satunya nih anak-anak, ini adalah namanya menel. Menel ini digunakan sebagai wadah kerupuk. Dan si emak-emaknya mendistribusikan kerupuk ini ke warung-warung pada zaman dulu. Dengan cara apa? Dengan cara ditanggul. Wah, luar biasa ya, capek sekali. Kemudian selanjutnya ini juga ada alat yang digunakan untuk mendistribusikan minyak kelapa ke warung-warung juga bisa, ke pasar juga bisa. Selanjutnya di sini ada juga alat untuk berjualan. Ini untuk berjualan es cincau. Nah, biasanya alat ini untuk wadah cincaunya dan yang ini untuk wadah esnya. Jadi ketiga alat ini merupakan alat untuk mendistribusikan kerupuk, kemudian minyak, serta untuk menjual es.
buah dan sayurnya. Ya, di sini adalah kegiatan produksi yaitu pandai besi. Oke, pisau yang suka kalian pakai itu cara membuatnya seperti ini ya. Nah, pertama ini dipompa agar keluar uap sehingga apinya membesar. Nah, dari situ biji besinya akan dibakar anak-anak, akan panas ya, 1000 derajat kurang lebihnya sampai besinya berwarna merah. Lanjut ke sini anak-anak, di sini nanti besinya akan ditempa, dipukul-pukul di sini sampai membentuk bentuk yang kalian inginkan. Contohnya tadi ya pisau. Nah, di sini ditempa. Setelah ditempa nanti akan disapi atau penyapihan, dimasukkan ke dalam air. Nah, setelah itu jadi deh produk yang kalian inginkan atau benda yang kalian inginkan. Ini contohnya ya anak-anak. Nah, di sini ada pacul, ada arit, dan ada juga ini golok ya. Ini selain pisau, ini adalah hasil yang diproduksi oleh pandai besi ya anak-anak. Ya, baik anak-anak, di zaman modern sekarang ini kan kalian di rumahnya pada enak ya, pada empuk. Alas untuk kalian nonton TV apa? Permadani, karpet empuk. Nah, pada zaman dahulu itu nenek moyang kita atau nenek yuyut kita itu menggunakan tikar sebagai alas untuk duduk atau tidur juga bisa ya. Nah, ini bagaimana sih cara membuatnya tikar ini? Yaitu dengan cara ditenun ya anak-anak. Ini proses menenunnya seperti ini. Nah, selain untuk tikar atau untuk alas, nah di sini juga zaman dulu itu membuat anyaman, yaitu anyaman yang akan dibentuk menjadi tas. Ini ya seperti ini. Nah, biasanya sih produksi ini dilakukan di daerah Tasikmalaya ya anak-anak, Raja Pola. Siapa yang suka mudik ke sana? Pasti banyak ya yang suka melihat ada tas, ada dompet, ada sandal juga. Banyak sekali kerajinan yang terbuat dari anyaman seperti ini ya, dari serat pohon ya anak-anak, begitu. Ya, seperti yang sudah kalian pelajari di tematik ya, di sini ada perajin gerabah. Ya, di sini adalah salah satu mata pencaharian dari orang Indonesia, yaitu sebagai perajin gerabah. Nah, gerabah ini bahan dasarnya adalah tanah liat. Ya anak-anak, kalian bisa lihat sendiri ya, ini adalah salah satu beberapa hasil dari perajin gerabah, yaitu ada guci. Ini adalah salah satu proses pembuatannya. Dan di sini ada celengan yang terbuat dari gerabah ya. Suka lihat nggak? Kalau kalian jalan-jalan misalnya ada celengan yang berbentuk apa, buah-buahan, hewan ya. Ini salah satu contohnya. Lanjut ke sini anak-anak. Di sini juga pada zaman dahulu itu ada perajin gerabah yang membuat tungku untuk memasak. Di sini tekonya. Di sini mungkin wajannya ya untuk menggoreng bisa. Di sini untuk penyimpanan air, tempat minum dan lain-lain. Seperti itu ya. Wah, di mana ya ini sekarang? Kita ada di tempat produksi kain tenun. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, yaitu di sini adalah proses menenun. Ya, proses menenun ini dari menggulungkan benang ya anak-anak, nanti akan ditenun sehingga akan menghasilkan kain-kain yang cantik yang suka kalian pakai, ayah dan bunda pakai untuk acara-acara resmi biasanya ya, untuk ke kondangan contohnya ya. Di sini ada beberapa contoh-contoh kain dari hasil menenun. Nah, selain ditenun juga bisa membatik ya. Ini alat untuk membatik, yaitu produksi kain batik dengan menggunakan canting sebagai batik tulis, dan juga ada batik yang di sini ya, yang dicetak ya. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Ini alatnya yaitu batik canting, alat canting untuk membatik kain tulis. Di sini adalah dicap ya, batik cap begitu anak-anak. Ya, kita sekarang ada di perkebunan teh. Wah, sedih sekali anak-anak. Coba bayangkan udaranya sejuk dan segar ya. Nah, di sini adalah salah satu produksi teh, yaitu sebagai mata pencaharian juga ya, memetik teh. Nah, teh yang daun-daun teh yang dipetik itu nanti akan diproduksi menjadi teh-teh seperti ini ya. Pada zaman dahulu disimpan di toples-toples kecil. Nah, zaman sekarang itu ada diproduksi menjadi teh ceruk, teh kemasan, teh botol yang suka kalian minum di rumah ya. Ini adalah contoh-contoh teh pada zaman dahulu ya, seperti yang anak-anak.
bergizi. Nah, bagaimana cara penangkapan ikan? Nah, ini salah satunya dengan menggunakan biasanya alat ini umpannya disimpan di tengah ini. Setelah itu alat ini disimpan atau dimasukkan ke kolam. Nanti ikan-ikan itu pada masuk ke sini pada memakan umpannya. Nah, setelah ikan-ikan makan umpan itu, lalu diangkatlah alat ini sehingga dapatlah ikan-ikan itu dibersihkan lalu digoreng ya. Oke, nah selain alat ini namanya sirid ya, sirid dalam bahasa Sunda ya, ini alat sirid namanya. Nah, ada juga alat untuk distribusi ya, ini mendistribusikan anak-anak ikan atau benih ikan kepada petani ikan. Di situ juga ada alat untuk menangkap ikan, ada bubu ya. Ini alat untuk menangkap ikan. Nah, di sini juga ada alat-alat untuk membajak sawah. Ada buluku, ada garu, ada garit, dan ada juga alat untuk membajak sawah menggunakan sapi atau kerbau ya. Tentunya setelah kita membajak sawah, sampai sawah itu siap untuk ditanami, lalu setelah ditanami tentunya lama-kelamaan sampailah padi itu menguning. Lalu dipanen, setelah panen, nah ini dia alat untuk menumbuk padi ya. Kita mah tinggal makan aja nasinya, padahal luar biasa prosesnya dari membuluku dan sampai ke sini. Gitu. Ya, soleh-solehah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kunjungan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari perjalanan kunjungan hari ini. Kita sudah melihat koleksi-koleksi dari peninggalan sejarah Jawa Barat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsa negaranya ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menghargai sejarah atau peninggalan-peninggalan dari sejarah yang sudah lalu dari Jawa Barat, khususnya umumnya dari Indonesia ya. Terima kasih soleh-soleh semuanya, terus semangat. Ingat, sejarah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum wabarakatuh.